Selamat pagi para kaum muda dan seluruh umat Tuhan dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita melakukan kebaktian pada hari Minggu ini secara online. Sebelum kita memulai, kita berikan dulu yuk senyuman yang hangat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita sebagai sapaan kita pada pagi hari ini. Dan salam damai bagi kita semua dari kami, remaja, pemuda, dan segenap jemaat GKI Surya Utama. Tuhan sudah memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang begitu melimpah. Oleh sebab itu, yuk kita menyambutnya dengan hati yang gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Tema yang akan dibawakan pada hari ini adalah keraskan suara kebenaran. Seringkali suara mayoritas adalah sesuatu yang kita anggap pasti benar. Padahal, apakah hal mayoritas itulah yang dikehendaki Tuhan dan merupakan sebuah kebenaran? Kita sebagai remaja dan pemuda Kristen seharusnya berani memberitakan suara kebenaran yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami remajamu dan pemudamu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sujud menyembah-Mu dan membawa segala dosa kami kepadamu. Seringkali kami melalaikan perintah-Mu, mendengarkan manusia dibandingkan mendengarkan firman-Mu saja. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu, mendengarkan hanya suara-Mu, dan menyuarakan kebenaran di dunia ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat berita anugerah diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sambut ayat berita anugerah kita dengan menyanyikan lagu For Everyone Born. Everyone born, a place at the table. For everyone born, clean water and bread. A shelter, a space, a safe place for growing. For everyone born, a star
justice and joy. For young and for all. For young and for all. A place at the table. A voice to be heard. A part in the song. The hands of a child in hands that are wrinkled. For young and for all. The right to belong. And God will delight when we are creators of justice and joy, compassion and peace. Yes, God will delight when we are creators of justice. And God will delight, and God will delight when we are creators of justice and joy, compassion and peace. Yes, God will delight when we are creators of justice and joy. And God will delight when we are creators of justice and joy, compassion and peace. Yes, God will delight when we are creators of justice and joy. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa untuk setiap orang yang lahir harus ada tempat di meja, harus ada hak yang sama, harus ada keadilan bagi semua. Pakailah kami, anak-anak Tuhan, sebagai orang yang berjuang untuk mewujudkan janji pemeliharaan Tuhan tersebut. Mampukan kami untuk mendengar firman-Mu, karuniakan kami hati seorang murid yang mau belajar dan hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya? Nggak bisa jawab ya karena di rumah masing-masing, tapi saya berharap semua teman-teman ada dalam keadaan yang baik. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk menyampaikan suara kebenaran. Nah, saya mau mengajak kita melihat gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini seorang anak SMA di usia belasan tahun, dia demonstrasi seorang diri. Greta. Tentu teman-teman kenal dia, tahu lah, kenal sih enggak ya. Teman-teman, apa yang dilakukan Greta ini, dia mau bicara tentang keadilan iklim. Dia khawatir kalau kita terus melakukan business as usual, maka dia dan anak-anak seumuran dia nggak akan punya masa depan. Demonstrasi yang dilakukan sendirian ini setiap hari Jumat, kemudian kita tahu menjadi gelombang aksi, gelombang pergerakan lingkungan yang mendunia. Ini contoh gambar-gambar berikut ini. Teman-teman, di tengah pandemi ini kita juga menyaksikan ada gerakan yang membuat orang tidak peduli dengan yang namanya PSBB, ya bukan PSBB di Indonesia sih, tapi ketika orang diminta untuk stay at home, lockdown, ternyata kekhawatiran akan kesehatan tidak mampu meredam gerakan Black Lives Matter. Kenapa? Karena orang sudah tidak mau lagi diam melihat ketidakadilan, diskriminasi berdasarkan warna kulit, dan kejahatan kesemena-menaan yang menghabiskan nyawa sesama kita manusia. Gerakan-gerakan seperti ini dipicu dari sense of justice, ya, perasaan untuk suatu keadilan yang tidak terwujud, yang membuat orang tidak mau tinggal diam. Di Indonesia sendiri, tahun 1998 ada pergerakan mahasiswa bersama dengan LSM lainnya yang membuat perubahan pada peta kehidupan di tanah air. Teman-teman mungkin sebagian belum lahir tahun 98. Tapi gerakan mahasiswa ini berhasil menumbangkan kekuasaan yang sudah bertahan selama 32 tahun. Dan teman-teman, kalau teman-teman ingat juga ada gerakan lain 212 yang juga membuat ada pergeseran dalam percaturan politik. Nah, gambaran-gambaran ini teman-teman saya mau tunjukkan dengan netral, mau mengatakan bahwa gerakan-gerakan ini, demonstrasi, gerakan masyarakat menyuarakan, menuntut hak mereka, menyuarakan keadilan atau mungkin kebenaran, ini tidak selalu hal yang netral atau hal yang positif, tidak hitam putih. Ada gerakan-gerakan yang membawa perubahan yang baik, ada gerakan-gerakan yang ditunggangi kepentingan politik sehingga hanya membuat kekacauan. Ada gerakan-gerakan yang bermaksud baik, menyuarakan kebenaran, keadilan, tetapi ketika ditanggapi dengan tidak baik, itu menghasilkan perang yang tidak berkesudahan. Salah satunya contoh gerakan Arab Spring yang membawa perubahan yang baik di beberapa negara seperti Mesir dan sebagainya, tetapi ketika terjadi di Syria berusaha dibungkam oleh penguasa, maka yang terjadi adalah pecahan gerakan separatis yang kemudian kita kenal sebagai ISIS. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bicara soal menyuarakan kebenaran ya dalam bentuk demonstrasi, maka itu harus menjadi pilihan yang terakhir. Saya tidak mengatakan bahwa demonstrasi itu salah, bisa mengakibatkan perang, atau bisa ditunggangi oleh kepentingan politik. Itu realita. Demonstrasi itu sendiri sebetulnya netral. Tetapi dalam perjuangan kita bicara soal keadilan dan kebenaran, itu biarlah menjadi pilihan terakhir ketika suara kita tidak kunjung didengar. Nah, untuk itu saya mau bicara bagaimana sih sebetulnya kalau kita bicara soal tugas kita, apalagi sebagai anak-anak muda nih, biasa kalau yang demonstrasi itu kan anak muda ya, yang memang semangat lah, nggak takut panas, nggak takut hujan, nggak takut capek demi idealisme.
Nah, saya mau mengajak kita untuk bicara bukan soal gerakan akhirnya demonstrasi itu, tetapi bicara soal pangkal masalahnya. Ketika keadilan dipermainkan, ketika kebenaran dibungkam. There is no peace without justice. Memang benar, tanpa ada keadilan tidak akan ada damai yang sesungguhnya. Orang bisa tampak damai karena takut. Ya, udahlah nggak usah ribut lah, kita bakal kalah lah. Nggak usah ribut, udahlah, nggak bakal kita bisa menegakkan kebenaran. Ya udahlah, ya apa boleh buat. Posisi kita minoritas, tertindas. Penguasa jauh lebih berkuasa daripada cari perkara, udahlah, diam aja. Seakan-akan damai. Tetapi kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, ketika orang dibungkam untuk berpura-pura damai, itu hanya menunggu waktu sampai orang sudah tidak tahan lagi. Dan biasanya ketika orang sudah tidak tahan lagi, maka itu dia demonstrasi bisa menghasilkan kerusuhan dan sebagainya. Peristiwa 98 juga bukan hanya demonstrasi mahasiswa yang berhasil, tetapi kita ingat juga upaya militer untuk membungkam gerakan mahasiswa menghasilkan kerusuhan di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, kalau kita kembali bicara soal menyuarakan keadilan, maka ini jangan dipisahkan dengan semangat untuk damai. Keinginan kita menyuarakan keadilan bukan karena kita SJW ya, tahu ya SJW Social Justice Warrior, pokoknya pengen marah-marah aja, pengen ngeritik aja. Pokoknya pengen tampak kelihatan kita ini paling benar, paling adil sedunia. Ya, semua salah, pemerintah salah, gereja salah, orang tua kita nggak benar lah, pokoknya cuma kita yang benar sedunia. Bukan. Ketika kita menyuarakan keadilan, maka dia selalu berdampingan dengan keinginan untuk mewujudkan damai yang sesungguhnya, justice and peace. Nah, teman-teman, kebetulan saya saat ini ada di World Council of Churches, Dewan Gereja Dunia, itu bekerja sama dalam study group, theological study group untuk membahas tema tahun pelayanan WCC dari tahun 2013 sampai nanti 2022. Mestinya 2021 selesai tapi karena pandemi mundur sampai 22. Nah, tema WCC selama tahun-tahun ini adalah Pilgrimage of Justice and Peace, peziarahan keadilan dan damai. Bagaimana kita dalam perjalanan spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia, panggilan kita adalah mewujudkan keadilan dan damai. Nah, untuk itu ada 3 hal yang menjadi jalan yang dikunjungi. Kalau orang berziarah itu kan asumsinya kan ada perjalanan ya. Kan orang berziarah kan orang misalnya ke Palestina, Israel, atau orang naik haji, atau orang misalnya ke TC, itu kan bentuk peziarahan. Pergi, ada perjalanan. Nah, maka ada 3 via itu jalan ya, via dolorosa, jalan sengsara. Ada 3 via yang dijalani selama peziarahan ini. Nah, teman-teman, yang pertama adalah via positiva, jalan yang positif. Di mana ketika kita menjalani peziarahan itu, kita menghadapi pergumulan manusia, menghadapi ketidakadilan, menghadapi peperangan, kita mencari yang positif. Nah, tadi kita baca dari Kisah Para Rasul, tadi ini sih belum sampai konflik demonstrasi, tapi mulai ada rasa ketidakadilan. Dikatakan saat itu jemaat mula-mula makin besar, lalu ada yang dari latar belakang berbahasa Ibrani, ada yang latar belakang berbahasa Yunani. Nah, karena awal mulanya memang para rasul juga berbahasa Ibrani, maka yang lebih dominan dianggap sebagai orang inner circle itu adalah yang berbahasa Ibrani. Akibatnya orang-orang yang berbahasa Yunani merasa terabaikan dalam pelayanan. Nah, tapi alih-alih mereka ngambek dan keluar dari persekutuan orang percaya, mereka menyampaikan keberatan mereka. Ini enggak fair nih. Nah, di sini ada via positiva, teman-teman, saudara-saudara, yaitu adalah ketika kita menemukan hal-hal yang tidak adil, tidak benar dalam kehidupan kita, pilihan kita bukannya mengabaikan. Udahlah, di Indonesia kayak gini pindah negara aja yuk. Di gereja saya kayak begini pindah gereja aja yuk. Atau di gereja saya kayak gini nggak usah ke gereja aja deh ya. Atau misalnya aduh hidup kok begini amat, ya udahlah saya check out duluan deh Tuhan gitu. Bukan begitu. Tapi via positiva adalah ketika kita melihat hal-hal yang positif yang membuat sesuatu itu layak untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Lalu kita bicara di Indonesia, ada banyak kekacauan.
Kemarin ada yang posting di Twitter ya, hal apa yang membuat kamu bangga jadi orang Indonesia? Itu kalau baca reply-nya tuh, ya kalau di Twitter tuh satu sisi lucu gitu ya, lucu-lucu gitu. Tapi di sisi lain miris karena rupanya sulit banget sih bangga jadi orang Indonesia. Malah yang dijadikan kebanggaan tuh hal yang sebetulnya tuh nyindir gitu. Tetapi kalau kita bicara soal mau memperjuangkan kebenaran, keadilan, kita harus melihat ada yang layak diperjuangkan di situ. Ada yang berharga untuk dipertahankan. Via Positiva, celebrating gifts, merayakan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam pergumulan kita. Ya, teman-teman yang mungkin saat ini lagi bergumul, depresi, lalu merasa kayaknya hidup ini udah gak berarti lagi ya. Tadi seperti saya bilang, Tuhan saya check out duluan deh. Teman-teman, dalam pesiarahan kita, dalam pergumulan kita, lihatlah hal-hal yang baik. Orang-orang yang mengasihi kamu, orang tua yang mengharapkan kalian, teman, atau pasti siapapun lah yang dalam hidup kalian yang mengasihi kalian. Celebrate, rayakan itu, hargai itu. Yang kedua, teman-teman, adalah via negativa, jalan yang negatif. Jalan yang negatif ini adalah ketika kita dikatakan visiting wounds, mengunjungi, melawat luka-luka. Artinya bukan berarti misalnya tadi, wah Indonesia tuh bagus kok, kaya raya, orang-orangnya ramah, bla bla, pokoknya yang bagus-bagus gitu ya. Lalu kita nggak mau dengar bahwa ada masalah. Ya, saya pernah waktu itu ngomongin soal diskriminasi dalam sebuah persekutuan. Lalu ada orang-orang yang mengatakan, enggak ada diskriminasi di Indonesia. Enggak mungkin gitu ya. Maksudnya dengan kita mengakui ada diskriminasi, ada ketidakadilan, ada pelanggaran hak asasi manusia, bukan berarti kita mau menghina atau merendahkan sesuatu yang sedang kita kritisi ini. Apakah itu apakah itu tadi gereja kita, keluarga kita, atau negara kita. Dengan kita mengakui permasalahan, maka kita akan bisa mencari solusi. Di sini ketika para rasul menerima pengaduan, ini nih nggak fair nih. Kalian mengabaikan, kalian tuh yang diurusin tuh cuma janda-janda yang berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani kan juga anggota tubuh Kristus kok diabaikan. Nah, kita harus memberi ruang untuk bicara tentang luka, tentang ketidakadilan, apa yang salah. Dan dalam hal itu, ketika kita bicara soal via negativa, visiting wounds, maka kita juga harus mengakui privilege kita. Ada saatnya ketika kita bicara soal diskriminasi misalnya ya, kita nggak cuma bicara soal orang-orang yang didiskriminasi. Entah karena warna kulitnya, karena asal usulnya, karena ekonominya. Tapi kita juga perlu mengakui kalau kita misalnya termasuk orang yang privilege. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal privilege, misalnya kita bicara soal kekerasan seksual, nggak akan ketemu jalan keluar kalau kekerasan seksual tidak diakui bahwa seringkali terjadi pada perempuan. Kalau misalnya saya laki-laki juga ada kok yang mengalami pelecehan seksual, itu tidak mau mengakui permasalahan. Ya, tidak mau mengakui permasalahan, mengecilkan, downplay permasalahan, semua orang juga mengalami, jangan mengeluh deh. Dan juga nggak akan selesai kalau misalnya yang cowok-cowok nggak mengakui bahwa iya, kalau jadi cowok memang lebih mudah dari segi ancaman pelecehan seksual. Teman-teman yang cewek coba kalau pulang naik ojol ya atau taksi online, biasanya apa yang dilakukan? Atau naik taksi biasa deh, apa yang dilakukan? Ngirim kodenya, kalau pulang malam terutama ya, ngasih tahu nomor polisinya ya kan, mungkin send location dan sebagainya. Yang cowok-cowok begitu nggak? Ribet amat sih gitu ya. Nah, tapi hal-hal seperti ini ya, hal-hal seperti ini kan semua ketidakadilan. Tapi tidak akan ketemu solusinya kalau orang yang privilege tidak mau mengakui. Makanya saya sangat menghargai teman-teman kita yang beragama secara mayoritas di Indonesia yang mengakui privilege mereka. Bukannya mengatakan nggak ada diskriminasi di Indonesia. Mana kalau diskriminasi masa sekolah Kristen selalu jadi juara? Kalau ada diskriminasi masa orang-orang keturunan yang kaya-kaya? Ada diskriminasi. Bahwa kemudian dalam diskriminasi itu ada ketidakseimbangan yang beragam, dalam arti bukan sekedar misalnya gitu ya, minoritas kok kaya. Itu kan juga ada latar belakang sejarahnya. Nah, ini harus diakui. Sama juga minoritas yang didiskriminasi harus juga mengakui privilege-nya. Ya betul, kita didiskriminasi tapi kita punya privilege. Dan itu nggak boleh disangkali. Jangan hanya fokus pada saya dirugikan, saya diperlakukan tidak adil, lalu nggak mau melihat
keuntungan. Visiting wounds, via negativa, kita bicara. Nah baru yang terakhir atau yang ketiga, mungkin ada bisa juga yang keempat, kelima ditemukan, adalah via transformativa. Jalan di mana kita mencari solusi, berubah, mengubah mindset, mengubah cara hidup, mengubah sistem, mewujudkan keadilan. Nah di sini para rasul ketika mendengar pengaduan, mereka mengakui. Mereka kan gak berdalih, kalian aja baper, sama kok semua diperlakukan adil, saya mana tahu dia bahasanya apa. Enggak. Mereka mengatakan, iya kami salah kenapa? Kami terlalu sibuk. Kami harus mewartakan Injil, kami harus ngurusin pelayanan diakonia. Gak bisa deh, kalau gitu kita kita tunjuk orang yang memang khusus untuk pelayanan diakonia. Supaya para rasul fokus ke pelayanan Injil. Makanya kemudian di sini ada jabatan diaken. Nah teman-teman mencari solusi. Solusi itu tidak bisa ditemukan dari langit. Solusi itu bicara soal keadilan kebenaran itu perlu kita temukan dalam percakapan antara melihat gifts karunia yang membuat kita ini layak diperjuangkan dan juga kita mau mengakui ketidakadilan, diskriminasi termasuk juga privilege kita dan bagaimana kita mau mencari solusi ke arah yang lebih baik. Nah, tadi saya katakan di awal ya, demonstrasi itu netral tetapi biarlah itu menjadi pilihan terakhir. Apalagi kita sebetulnya di masyarakat yang kalau Pancasila sila keempat kan musyawarah mufakat ya. Kita lebih cenderung ayo kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Teman-teman tetapi jangan memilih kenyamanan di atas kebenaran dan keadilan. Jika saatnya memang harus, maka beranikan diri. Orang beriman menyatakan imannya dalam keberanian, bukan dalam kenyamanan apalagi ketakutan. Keberanian bukan dalam arti karena kita gak kenal takut atau karena kita jagoan. Keberanian justru sekalipun kita takut, sekalipun kita sebetulnya enggan, tetapi kalau kita tahu itu yang menjadi suara kebenaran yang Tuhan titipkan, maka kita perjuangkan. Dan semuanya adalah untuk mewujudkan damai, keadilan di bumi ciptaan Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan janji baptis kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh merayakannya, mensyukurinya. Sekalipun mungkin karunia itu hadir dalam balutan pergumulan, permasalahan, dilema. Tapi biarlah kiranya kami melihat itu semua sebagai pemeliharaan Tuhan, sebagai pengharapan, sebagai kekuatan untuk kami terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh ciptaan Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan, seiring dengan pertumbuhan iman kami, sehingga sekalipun kami masih muda, kami sudah bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan yang bukan, mana yang menjadi pesan yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami perjuangkan. Di mana-mana tempat kami bergaul, kami berkarya, kami belajar, biarlah kami boleh menyuarakan kebenaran, keadilan, biarlah kami boleh berpihak kepada mereka yang lemah, dan biarlah kami boleh membungkam ketidakbenaran. Dan biarlah kiranya ya Tuhan dengan demikian orang boleh melihat kehadiran Kristus. Kristus yang telah mati bagi dunia. Kristus yang mati sehingga kami boleh dibenarkan dan memperoleh kehidupan yang baru. Biarlah orang boleh melihat kehadiran Kristus dalam hidup kami dan mereka pun rindu untuk mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami mau serahkan juga Tuhan ke segenap kehidupan kami.
pribadi lepas pribadi, dalam segala pergumulan kami biarlah kami boleh bukan saja merasakan penyertaan Tuhan, tetapi juga menemukan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati untuk pergumulan kami bersama sebagai umat manusia di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjaga diri, menjaga kehidupan kami bersama, mendukung perjuangan para pekerja medis, mendukung kebijakan pemerintah, dan juga mendoakan upaya penemuan vaksin sehingga pandemi ini boleh segera diatasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk gelombang resesi ekonomi, kesehatan mental, dan segala pergumulan lainnya yang mengikuti pandemi ini. Berikan kami kemampuan untuk mengatasi semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan sebagian dari yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Marilah kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk memperluas kerajaan Tuhan di atas bumi. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Teman-teman, persembahannya bisa kita taruh di amplop putih yang akan diberikan ke gereja pada saat kondisinya sudah normal, atau bisa juga dengan transfer ke rekening yang ada di Warta. Mari kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Baru 132. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, dan pada saat ini persembahan yang kami miliki, jadikanlah ini untuk jadi privilege dari kami untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan juga memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di luar sana pasti ada suara-suara yang menderita. Menderita karena ketidakadilan, bahkan ada juga yang lemah karena tertindas dan terdiskriminasi. Sebagai anak Tuhan, kita punya tugas untuk melayani orang-orang tersebut. Nah, teman-teman, aku ada pantun nih buat kita semua. Dengerin ya. Pagi-pagi dapat berita. Cakep. Tol Cikampek kini 2 arah. Artinya Banyak orang menderita. Pilih diam atau bersuara. Berkumandang suara dari saudara, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang tergelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu.
Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Teman-teman semua, kebaktian pada hari Minggu ini sudah selesai. Seperti tema yang sudah disampaikan dalam khotbahnya Pendeta Yolanda Pantau, keraskan suara kebenaran sebagai remaja dan pemuda Kristen GKI di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di kebaktian online Ignite berikutnya minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday! Ku tahu bukanisku hidup dan kelak berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih milik-Nya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih milik-Nya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya,
hidup